Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersama dalam program 10 menit bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih dalam program 10 menit bersama Yesus. Tuhan hadir bersama kami. Kami bersyukur pemeliharaan pembelaan-Mu sepanjang malam, memasuki hari yang baru dengan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mau berbicara firman Tuhan dengan tema Yesus ada untukmu dan aku. Kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu." Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah sebuah nubuatan besar yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu nubuat kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kelaparan yang sedang terjadi, bela kelaparan yang terjadi saat ini hanya bersifat lokalisasi saja. Namun kelaparan yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu ini adalah kelaparan yang bersifat global, seperti COVID-19 saat ini yang bersifat global, bersifat mendunia. Kelaparan besar akan terjadi melanda seluruh muka bumi. Nah, saudara, mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah hal itu bisa terjadi di era post-milenial ini, di mana iptek telah mencapai strata yang amat tinggi? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Saudara yang kekasih, bisa saja saudara, misalnya akibat iklim yang tak menentu saat ini yang sudah bersifat global, atau mungkin akibat gempa yang kini pun juga telah bersifat global. Bahkan contoh yang sedang kita alami, COVID-19 mengakibatkan ekonomi dunia mulai goncang. Kemudian bila keadaan darurat COVID-19 ini berkepanjangan, maka kepastian kelaparan global telah berada di depan pintu. Saudara yang kekasih, nubuat Alkitab dalam kitab Wahyu pasti akan terjadi. Bahan makanan akan menjadi sangat mahal. Tidak semua orang akan sanggup membeli bahan makanan. Gaji sehari penuh hanya cukup untuk membeli secupak gandum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, namun perhatikanlah firman Tuhan. Namun sebelum hal itu terjadi, sebuah perintah telah dikeluarkan. Jangan merusak anggur dan minyak. Anggur dan minyak akan terpelihara. Sekali-kali janganlah merusak anggur dan minyak. Nah, saudara, apa itu anggur? Apa itu minyak? Siapa itu anggur? Siapa itu minyak? Alkitab menjelaskan dalam Yesaya pasal 5 yang ke-7. Mari kita periksa. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Nah, saudara lihat, Alkitab berkata, anggur berbicara mengenai umat Tuhan, dan minyak dikatakan dalam Keluaran 27 ayat 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang Israel dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, saudara, minyak bukan saja berbicara kehidupan dalam pengurapan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi juga kehidupan sebagai pelita yang tetap bernyala.
Matius pasal 5 Tuhan Yesus berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki diam sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang diharapkan dari sebuah pohon anggur ialah buah anggur, buah yang manis. Itulah kehidupan umat Tuhan yang disebutkan umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang manis, yang indah. Mereka akan terpelihara. Umat Tuhan akan tetap terpelihara. Minyak dan anggur jangan dirusakkan. Jangan merusak anggur dan minyak. Itulah perintah yang sudah dikeluarkan. Mari lebih lagi kita mengasihi Tuhan Yesus di hari-hari yang terakhir ini. Saudara adalah minyak dan anggur itu. Biarlah minyak kita, pelita kita tetap bernyala seperti firman Tuhan katakan. Maka orang akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Saudara yang kekasih, mari sebagai umat Tuhan memberi hidup kita bagaikan anggur yang manis cita rasanya, bagaikan pelita yang selalu bernyala berisi minyak, kehidupan yang penuh dengan perbuatan baik di hari-hari ini. Sebab firman Allah katakan, ketika kerusakan kehancuran tiba karena kelaparan global, maka minyak dan anggur terpelihara. Yesus ada untukmu dan untukku. Yesus selalu ada untukmu dan untukku. Mari lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi yang memiliki hati menghormati, menghargai firman Tuhan, lebih lagi memiliki hati yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tangan yang terulur untuk kemuliaan nama Tuhan. Tangan yang terulur untuk perbuatan-perbuatan baik. Anggur dan minyak akan terpelihara. Perintah sudah keluar, saudara. Anggur dan minyak akan terpelihara. Yesus ada untukmu dan untukku. Tuhan memberkati kita sekalian. Lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu, agar kami mau menjadi pelita yang selalu bernyala dan melimpah dengan perbuatan baik, lalu nama Tuhan dimuliakan. Menjadi buah anggur, pohon anggur yang memberi buah-buah yang manis. Anggur dan minyak akan terpelihara. Perintah sudah dikeluarkan. Yesus ada untuk kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah atas kami umat Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.